karunia ya, tapi sering juga kita salah paham soal artinya. Banyak yang mengira kasih karunia itu sekadar Allah itu baik, dia memberi bantuan tambahan saat kita kekurangan. Atau anggapan lain, kita sudah berusaha sekuat tenaga, lalu Allah datang menambal kekurangan yang tersisa. Namun kenyataannya, itu bukan kasih karunia yang Alkitab ajarkan. Kasih karunia, anugerah Allah, itu jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih mengubah hidup daripada sekadar bantuan tambahan. Mari kita luruskan dulu. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, semata-mata karena kasih-Nya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa apapun dari pihak kita. Allah tidak berutang apapun kepada manusia. Kasih karunia itu bukan pembayaran utang Allah kepada kita, bukan juga pola. Kita berusaha dulu, lalu Allah menutupi kekurangannya. Tidak, sumbernya murni kasih Allah. Dasarnya murni kematian dan kebangkitan Kristus, bukan usaha manusia. Dan yang paling penting, inti kasih karunia itu bukan sekadar menerima berkat darinya, melainkan Allah memberikan dirinya sendiri. Kristus diberikan menjadi hidup kita, itulah kasih karunia sejati. Jika kasih karunia bermakna demikian, maka pertumbuhan rohani kita pun sepenuhnya oleh kasih karunia, bukan campur tangan hukum, bukan pula usaha kita sendiri. Banyak orang Kristen hidupnya terasa berat dan melelahkan, karena pola pikir yang kita pegang, saya harus berusaha menjadi baik dulu, baru Allah berkenan, baru saya bisa bertumbuh. Padahal kebenaran firman Tuhan menyatakan sebaliknya. Kehidupan Kristen yang normal bukanlah tentang kita berusaha menjadi baik, melainkan hidup dari apa yang Kristus telah kerjakan. Pertumbuhan rohani itu bukan hasil perjuangan moral yang melelahkan, bukan sekadar disiplin rohani yang ketat, bukan sekadar rajin melakukan pelayanan. Semua hal itu memang baik, namun itu bukanlah akar pertumbuhan. Pertumbuhan itu dimulai dari menerima, bukan berusaha. Kita menerima apa yang Allah sudah sediakan secara lengkap di dalam Kristus melalui salibnya, lalu kita hidup dari kenyataan itu, bukan berjuang meraihnya dengan kekuatan sendiri. Salib Kristus adalah fondasi segalanya, dan di dalam salib itu ada dua hal besar yang sama-sama merupakan kasih karunia Allah. Pertama, Kristus mati bagi kita. Di sini kita menerima pengampunan dosa, posisi kita di hadapan Allah menjadi benar, semata-mata karena Dia, bukan karena perbuatan kita. Itulah dasar keselamatan kita. Kedua, kita mati bersama Kristus. Ini yang sering terlewat dari perhatian kita. Artinya, kuasa dosa yang dulu menguasai hidup kita sudah dipatahkan di salib. Hidup lama yang dulu terikat sudah berakhir. Sekarang kita hidup yang baru. Ini bukan sekadar soal status di surga, melainkan kenyataan pengalaman kita sehari-hari di dunia ini. Kedua hal ini sama-sama kasih karunia Allah yang melakukannya sepenuhnya. Bagian kita hanyalah satu, percaya dan menerima, sehingga tidak ada satupun yang bisa dibanggakan oleh manusia. Lalu, bagaimana bentuk pertumbuhan itu terlihat dalam hidup? Apakah kita semakin pandai berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, semakin jarang berbuat salah? Ya, buahnya memang akan tampak demikian. Namun akarnya bukanlah usaha kita sendiri. Rasul Paulus menulis, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Galatia 2:20 menit. Disinilah letak rahasianya. Ketaatan kita, kekudusan kita, buah roh yang tampak dalam hidup, semua itu adalah buah, bukan akar. Itu adalah hasil dari hidup Kristus yang bekerja di dalam kita, bukan sesuatu yang kita tanam dan tumbuhkan dengan kekuatan usaha diri sendiri. Justru usaha diri sendiri yang berlebihan itulah yang sering menghambat pertumbuhan. Kita sibuk berusaha menjadi seperti Kristus, padahal jalan kasih karunia itu lebih sederhana, menyerahkan diri sepenuhnya dan membiarkan Kristus hidup melalui kita. Ibarat cabang yang menempel pada pohon, cabang tidak perlu berjuang keras untuk menghasilkan buah. Cabang cukup tetap bersatu dengan pohon, dan kehidupan pohon yang mengalir itulah yang menghasilkan buah secara alami. Begitulah kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Jika demikian, apa langkah praktisnya? Kehidupan Kristen yang berjalan di atas dasar kasih karunia dapat dijalani dalam 4 langkah sederhana. Pertama, mengetahui, kenali dan pahami dulu fakta firman Tuhan, bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah hidup baru di dalam Dia, seperti tertulis di Roma 6:6. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia, supaya tubuh dosa itu dimusnahkan,
supaya kita tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa. Pahami dan yakini fakta ini terlebih dahulu. Kedua, memperhitungkan. Artinya, berdiri tegak di atas firman Allah, bukan di atas perasaan yang berubah-ubah, bukan pula semata-mata berdasarkan pengalaman. Kadang hati masih merasa lemah, masih merasa gagal. Namun firman Tuhan tetaplah benar dan tetap berlaku. Kita berpegang pada kenyataan firman-Nya, bukan kenyataan perasaan kita. Ketiga, menyerahkan diri. Mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran bagi Allah, bukan dengan keterpaksaan, melainkan sebagai respons penuh syukur atas kasih-Nya yang telah menerima kita terlebih dahulu. Keempat, berjalan dalam roh, hidup dengan bergantung sepenuhnya pada hidup Kristus yang ada di dalam kita, bukan lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, keinginan diri sendiri, atau usaha diri sendiri. Dan inilah perbedaan penting yang perlu kita pahami dengan jelas, supaya kita tidak kembali hidup dalam kelelahan dan terus gagal. Jalan yang berbasis hukum atau usaha diri sendiri memiliki pola pikir, saya berbuat baik, Tuhan memberkati, saya bertumbuh. Pola ini bersifat transaksional. Jika langkah pertama gagal, seluruh rangkaian itu terputus. Dan karena kita adalah manusia yang lemah, pola ini pasti akan terus gagal dan berakhir dengan kelelahan serta keputusasaan. Sedangkan jalan kasih karunia memiliki pola pikir yang terbalik dan jauh lebih kokoh. Saya sudah diberkati di dalam Kristus, saya hidup darinya, pertumbuhan terjadi secara alami. Kita tidak memulai dari syarat, saya harus berbuat baik dulu. Kita memulai dari kenyataan, di dalam Kristus, saya sudah diterima, sudah diberkati, sudah memiliki hidup baru. Dari kenyataan itulah kita melangkah, dan pertumbuhan terjadi, bukan sebagai syarat yang harus dipenuhi, melainkan sebagai hasil yang mengalir. Mari kita rangkum hari ini, kasih karunia adalah Allah yang memberikan Kristus kepada kita secara cuma-cuma, sebagai pengganti kita disalib untuk keselamatan jiwa kita, dan sebagai hidup yang berdiam di dalam kita untuk pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani bukanlah perjuangan kita berusaha menjadi seperti Kristus, melainkan membiarkan Kristus yang sudah ada di dalam kita hidup dan dinyatakan melalui kita, semata-mata atas dasar apa yang sudah dikerjakannya, bukan atas dasar apa yang bisa kita lakukan. Mulai hari ini, jangan lagi berlari mengandalkan kekuatan sendiri yang pasti akan lelah. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan ucapkan dalam hati, Tuhan, terima kasih, semua sudah selesai di dalam Kristus. Sekarang biarkan hidupnya yang mengalir melalui hidupku. Itulah makna kasih karunia yang sejati. Itulah jalan yang sesungguhnya membawa pertumbuhan yang kekal. Semoga firman ini memberkati setiap hati yang mendengar. Amin.